Cerpen Self-Vertrouth karya Dian Fadila Saprilia. Kenapa kau terlihat sangat kotor sekali? Tas milikmu sangat jelek. Sepatumu sudah ketinggalan zaman. Berikan aku uang sakumu. Kerjakan PR-ku. Sana, belikan aku roti di kantin. Kenapa diam saja? Mau aku pukul? Dari yang awalnya hanya cercaan, hinaan, ataupun ancaman dari mulut, dan itu tidak mendapat hukuman dan selalu dianggap hanya bercanda oleh orang sekitar. Tetapi itu sebenarnya sangat menakutkan untukku, membuatku merasa diintimidasi, membuatku tidak nyaman dalam belajar di sekolah, dan berakhir membuatku selalu dianggap si culun yang bisa disuruh-suruh, membuatku tidak punya kebebasan dalam berekspresi. Aku menjadi lebih banyak diam, karena semua yang terjadi merenggut paksa kepercayaan diri yang ada di dalam diriku, membuatku selalu merasa jika tidak akan ada satupun orang yang mau mendengarkan pendapatmu. Dan itu tidak hanya terjadi di sekolah. Saat di rumah pun aku selalu merasa bahwa aku lebih baik diam saja, seperti saat ini. Ada apa? Kenapa kau jalan tertatih seperti itu? Teguran ibu menyambut langkah kakiku yang baru memasuki rumah. Itu aku terjatuh saat kelas olahraga tadi. Akhir-akhir ini kau cukup sering terjatuh. Aku hanya bergumam menanggapi ucapan ibu, tidak ingin membuat ibu bertanya lebih jauh. Akhirnya aku memutuskan untuk langsung memasuki kamar. Dengan sangat hati-hati, aku melepaskan baju seragam sekolah dan menggantinya dengan baju rumahan. Karena lemas, aku memutuskan untuk merebahkan tubuhku di atas kasur, kemudian memejamkan mata, menahan sakit. "Aksa, ibu ke toko dulu," teriak ibu dari luar kamarku. Setelahnya, suara pintu tertutup menjadi pertanda jika ibu sudah pergi, bahkan tanpa menunggu jawabanku. Ibu bahkan tidak bertanya tentang keadaanku saat ini. Aku menghela napas, lagi-lagi mencoba melawan rasa sakit di bagian perutku. Siang tadi, saat sepulang sekolah, lagi-lagi aku menjadi samsak hidup Tommy. Dari awal aku memasuki dunia SMA, aku sudah sering mendapat pukulan dari Tommy. Awalnya hanya pukulan biasa yang tidak membuat memar, tetapi saat beranjak memasuki kelas 11, pukulan itu bukan lagi pukulan biasa yang rasa sakitnya tidak tertahan lebih dari 1 jam. Semakin lama pukulan yang aku dapat, bahkan rasa sakitnya bisa bertahan lebih dari 1 hari dan meninggalkan bekas lebam setelahnya. Aku tidak pernah tahu alasan kenapa Tommy memukuliku. Yang ku tahu, jika aku melawan, mungkin aku bisa mati, atau dia akan membuat seluruh tubuhku lebam. Karena sejauh ini Tommy hanya memukuliku bagian yang tertutup oleh bajuku, tidak pernah ke bagian yang berpotensi terlihat oleh orang lain atau guru. Di bagian itu, aku sedikit bersyukur karena setidaknya aku jadi tidak harus menjelaskan ke ibu, dan berakhir aku yang pastinya akan disalahkan oleh ibu. Dengan perlahan aku beranjak dari kasur menuju meja belajarku. Bagaimanapun kondisinya, aku harus tetap belajar, karena dengan keadaan kehidupanku saat ini, hanya kemampuan dan otak yang aku miliki lah yang bisa menolongku untuk mencapai impianku nanti. Aku tersenyum lebar sampai pipiku rasanya pegal saat melihat namaku masuk ke dalam daftar salah satu siswa yang akan dipertimbangkan untuk mengikuti lomba atletik. Tetapi tidak sampai semenit, senyumku kembali meredup saat melihat ada nama Tommy juga di sana. Aku menghela napas panjang sebelum berbalik memungkungi mading sekolah dan kembali melanjutkan langkahku menuju kelas seraya sesekali meringis menahan rasa sakit di bagian perutku. Aku kembali memikirkan tentang lomba itu. Jika keadaanku tidak juga membaik, aku tidak mungkin bisa mengikuti perlombaan itu. Aku tidak mungkin bisa mengeluarkan seluruh kemampuan yang aku miliki karena keadaan diriku saat ini.
Tetapi aku sangat ingin berjuang untuk perlombaan ini. Aku ingin lolos seleksi dan menang di perlombaan. Hadiah yang ditawarkan sangat besar, dan itu bisa kutabung untuk biaya kuliahku nanti. Sangat bersyukur aku bisa mendapatkan beasiswa di sekolah ini, sehingga tidak perlu memikirkan biaya sekolahku nanti. Memasuki kelas, aku langsung membuka buku, seraya menunggu guru datang mengajar. Selama pelajaran berlangsung, aku mencoba fokus, tetapi terlanjur sulit karena pikiranku tetap memikirkan bagaimana cara agar aku bisa lolos seleksi lomba itu dengan keadaanku saat ini. Namun tetap saja, pada akhirnya aku hanya mencoba berharap agar tidak berurusan dengan Tommy hari ini. Jangan sampai aku kembali mendapat hal-hal yang bisa membuat keadaanku bertambah buruk. Tapi tentu saja itu hal yang sangat mustahil. Seperti saat ini, baru saja bel pulang sekolah berbunyi, dan aku sedang bersiap untuk pulang. Tommy sudah mencegatku di depan kelas, memintaku untuk mengikutinya ke belakang sekolah, tempat biasa dia memukuliku. Aku tahu tidak seharusnya aku mengiyakan ajakannya, tetapi melawan kepada Tommy tidak pernah membuatku menjadi lebih baik. Itu justru membuatku semakin terlihat mengenaskan. Bodoh, kau sudah melihat pengumuman di mading benar? Tommy menendang tulang keringku. Aku hanya bisa meringis kesakitan seraya menganggukkan kepalaku untuk menjawab pertanyaannya. Buka mulutmu dan jawab pertanyaanku dengan benar. Jika tidak ingin kutendang dengan lebih keras lagi. Aku gelagapan dan sebisa mungkin meningkahi ketakutanku agar bisa menjawab pertanyaan Tommy dengan benar. Iya. Aku bilang jawab pertanyaanku dengan benar, idiot, bukan dengan suara tidak jelas seperti itu. Tommy kembali menendangku. Sesuai janjinya kali ini, tendangannya 2 kali lipat lebih keras, membuatku bukan hanya meringis seperti sebelumnya, tetapi mengadu kesakitan. Dia sudah hampir ingin melayangkan kepala tangannya ke arah perutku, tetapi terhenti saat aku berbicara dengan keras. Ya, aku sudah membacanya. Ada namaku sebagai salah satu anak yang akan mengikuti seleksi lomba atletik itu. Bagus, ucap Tommy sambil menepuk bahuku dengan sedikit keras. Aku lagi-lagi meringis menahan sakit. Lebam di tubuhku belum membaik, jadi pukulan sedikit saja bisa membuatku meringis kesakitan. Untuk kali ini, aku mau kau tidak lolos seleksi, dan biarkan aku yang menjadi perwakilan sekolah. Kau paham? Aku menggelengkan kepala keras tanpa kusadari, hingga membuat Tommy melotot tajam. Apa-apaan? Kau tidak mau? Hah? Kau tidak mau? Tommy terus berteriak seraya memukuliku di bagian perut dan bahu. Aku memejamkan mataku erat, mencoba menahan semua kesakitan yang aku dapatkan, sampai pada akhirnya aku tersungkur di tanah dan meringkuk, mencoba menahan semua serangan yang dilakukan Tommy ke perutku dengan kakiku. Tak berapa lama aku memejamkan mata. Dengan sisa kesadaran yang aku punya saat ini, aku tidak lagi merasakan pukulan bertubi Tommy. Saat membuka mata dengan perlahan, samar-samar aku melihat bayangan seorang gadis yang sedang duduk menatapku dengan pandangan khawatir. Entah sudah berapa lama tidak mendapatkan pandangan seperti itu. Melihatnya memandangku seperti itu membuatku muak. Aku sudah sangat mengenaskan saat ini, dan pandangan seperti itu hanya membuatku merasa sangat menyedihkan. Aku kembali memejamkan mataku, membuatku kembali tertidur atau tidak sadarkan diri, entahlah. Karena saat ini hanya kesakitan di seluruh tubuhku lah yang kurasakan. Saat aku kembali membuka mata, bukan lagi halaman kosong tidak terurus di belakang sekolah yang memenuhi pandanganku, tetapi atap berwarna putih yang sangat kuyakini sebagai UKS. Saat ingin kembali memejamkan mata, suara seseorang dari samping kananku menghentikan niatku. Apakah kau benar-benar bodoh? Kenapa diam saja? Kenapa tidak melawan? Aku menghela napas panjang. Saat ini aku tidak butuh penghakiman seperti itu.
apalagi dari orang yang tidak kukenal. Aku kembali memejamkan mataku, tapi lagi-lagi ucapan gadis di sampingku kembali terdengar. Apakah dengan mengabaikannya membuatmu terlihat hebat? Membuatmu menjadi lebih baik? Membuatnya berhenti melakukan hal menjijikan itu kepadamu? Aku menatap gadis yang terlalu ikut campur di sampingku ini dengan pandangan malas. Dia tidak tahu apa-apa, tetapi dia berani berkata seperti itu. Benar-benar menjengkelkan. Walau begitu aku tetap diam, membiarkannya mengeluarkan penghakimannya kepadaku. Tentu saja tidak lanjutnya dengan tegusan di akhir. Itu justru membuatmu semakin terlihat menyedihkan. Juga aku mendeci, membuatnya menghentikan kata-katanya. Kau tahu, kita bahkan tidak saling kenal, dan kau bahkan tidak tahu masalah atau situasi seperti apa yang kau hadapi. Jadi jangan coba-coba ikut campur, ataupun berkata sesuatu hal seolah-olah kau tahu siapa aku. Ucapku dingin, tidak memperdulikan apakah kata-kata itu menyakitkan atau tidak. Gadis berambut pendek itu mendengus. Ya, aku tahu. Walau begitu bukan berarti kau harus diam saja kan saat melihat orang lain dipukuli seperti itu. Karena alasan kau tidak kenal dan tidak tahu apa-apa. Apalagi jika seseorang yang diserang hanya diam saja merenggok tanpa perlawanan seperti orang bodoh. Aku tersentak saat mendengar penuturannya. Kau tidak seharusnya diam saja. Sekalipun jika tahu itu tidak akan berakhir dengan baik, kau tidak seharusnya membiarkan itu terjadi. Aku masih membisu, tahu jika gadis itu belum selesai berbicara. Kau tidak boleh membiarkan orang lain menginjak-injakmu, apalagi untuk alasan yang bahkan tidak kau ketahui, atau kesalahan yang tidak kau lakukan. Tanpa sadar, ingatan saat Tommy merisakku kembali berputar. Mengingatnya kembali membuatku memikirkan ulang semua yang telah kulakukan, dan hasilnya adalah tidak ada. Setelah tidak ada lagi yang berbicara, lalu gadis itu yang baru ku ketahui bernama Rara menawarkanku tumpangan yang langsung kutolak secara halus. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri saat ini, dan yang pasti aku masih memegang teguh keinginanku yang ingin menjadi perwakilan sekolah dan memenangkan perlombaan itu. Keesokan harinya, aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Aku mempersiapkan diri untuk ini. Aku juga sudah mengumpulkan semua kepercayaan diri yang kupunya. Aku percaya aku bisa melalui ini dengan diriku sendiri. Dan hampir sepanjang hari ini di sekolah aku tahu jika Rara merupakan adik kelasku. Pantas saja aku tidak mengenalnya. Dan ternyata dia juga yang menolongku dari Tommy kemarin. Saat bel pulang sekolah berbunyi, seperti harapanku, Tommy kembali memanggilku. Tetapi kali ini bukan lagi ke halaman belakang sekolah, tetapi ke gedung kosong yang tidak jauh dari sekolah. Aku hanya diam mengikutinya sampai setibanya di gedung itu. Tommy pasti sudah tahu jika aku sudah benar-benar mengajukan diri ke pelatih sebagai orang yang akan mewakilkan sekolah. Bahkan sudah melakukan tes. Dari jarak tempuh waktuku dan Tommy, kami memiliki perbedaan yang sangat jauh, di mana di saat aku yang lebih unggul. Tommy langsung mendorongku ke tembok saat kami memasuki gedung itu, membuat perutku terkena sandaran kursi yang ada di sana. Aku merengis karena saat ini tubuhku belum 100% sembuh. Ditambah saat waktu istirahat tadi, aku terus lari jarak jauh. Aku tidak punya tenaga untuk melawan pukulannya. Nadiku rasanya berdenyut lebih cepat dari biasanya, serta dadaku yang rasanya sangat sesak, kesulitan mengambil oksigen. Akan tetapi aku mengabaikan itu semua. Aku tidak ingin membiarkan diriku kembali mendapatkan lebih banyak luka lagi. Aku cepat-cepat bangun. Melihat Tommy yang siap menyerangku, aku langsung mendorong dadanya kencang. Tetapi ternyata tindakanku membuatnya menabrak triplek yang disandarkan ke tembok hingga membuat triplek itu bergoyang. Tidak ingin triplek itu menimpa Tommy, aku bergegas menahannya. Tetapi karena kondisiku yang tidak baik, aku gagal menahannya. Walau begitu, bersyukur triplek itu tidak jatuh sepenuhnya karena tertahan bangku-bangku yang sudah tidak terpakai. Setelah beberapa saat, aku merasakan sakit di bagian perutku.
dan nadiku berdenyut lebih cepat dari sebelumnya. Begitupun dengan napasku yang rasanya semakin mencekikku. Setelahnya kegelapanlah yang menyapaku. Lagi-lagi, aku terbangun dengan pemandangan langit-langit ruangan berwarna putih. Tetapi kali ini bukan Rara, gadis berambut pendek yang berada di sampingku, melainkan ibuku sendiri, dengan mata yang memerah sebab aku tahu ibu baru saja menangis. Kenapa kau tidak pernah bilang? Jika kau dipukuli oleh temanmu di sekolah, kenapa diam saja? Kau seharusnya bercerita padaku, ucap ibu dengan penuh emosi sambil sesekali mengelap air matanya. Tanpa sadar, aku ikut menangis. Rasanya aku ingin berteriak dan berkata kepadanya, jika sebenarnya aku bukan tidak ingin bercerita, hanya saja ibu tidak pernah memberiku kesempatan untuk bercerita. Jangankan bercerita, ibu bahkan tidak pernah menanyakan keadaanku atau seperti apa hari-hariku di sekolah. Aku paham ibu sibuk bekerja untukku karena bapak sudah meninggal sejak aku kecil. Aku paham akan itu, tapi tetap saja ibu tidak boleh menumpahkan kesalahan ini hanya padaku. Ibu sudah melaporkan temanmu itu ke pihak sekolah, tetapi jika pihak sekolah tidak ingin mengusutnya dan memberikan hukuman kepada anak nakal itu, ibu akan melaporkannya ke pihak polisi. Aku hanya memejamkan mataku menahan sakit di bagian perutku seraya memikirkan jika hal yang ibu sampaikan tidak akan mudah dilakukan, karena orang tua Tommy bukan orang biasa. Mereka merupakan salah satu anggota Dewan Pemerintahan. Mereka bisa melakukan apapun untuk menutupi kasus sekecil ini dengan mudah. Ditambah kedua orang tua Tommy adalah donatur tetap di sekolah. Ibu harus menuntut anak itu. Ibu terisak kembali. Setelahnya aku sudah tidak mendengar apa-apa lagi karena tiba-tiba saja perutku kembali sakit dan pandanganku pun mengapur. Saat tersadar dengan sakit yang berkali lipat lagi di bagian perut, aku melihat ibu menangis lebih kencang dari sebelumnya. Dan ternyata itu karena fakta jika aku mengalami cedera trauma tumpul abdomen, yaitu trauma yang disebabkan oleh benturan benda tumpul pada perut hingga menyebabkan beberapa organ yang ada di perutku lemas hingga pendarahan. Dan ibu bercerita jika besok aku harus melakukan operasi laparotomi, operasi yang dilakukan untuk menghentikan pendarahan dan memperbaiki kerusakan organ yang ada di dalam perut. Aku tersadar setelah 1 minggu pasca operasi, dan selama 1 minggu itu juga banyak hal yang terjadi. Dimulai dari ibu yang ternyata berhasil melaporkan Tommy kepada polisi, dan seperti yang sudah kubilang, jika orang tua Tommy merupakan orang berada, hukuman yang seharusnya dipenjara menjadi 5 tahun diganti dengan membayar denda sebesar 100 juta sesuai dengan pasal 80 UU 35 tahun 2014. Dan kabar setelahnya, Tommy pindah sekolah ke luar negeri. Kemudian ada juga tentang sekolahku yang terancam ditutup karena membiarkan kerusakan. Aku juga mendengar jika alasan Tommy merisahku karena ia iri, selalu dibanding-bandingkan olehku. Selain itu, ternyata Tommy pun merupakan korban kekerasan dari ayahnya sendiri. Jika Tommy tidak mendapatkan peringkat 1 ataupun kalah dari temannya di sekolah dalam hal apapun, tetapi walau sudah terbukti ayah Tommy tidak mendapatkan hukuman karena puasanya, dan kekerasan yang dilakukan ayah Tommy lah yang disinyalir merupakan alasan Tommy merisahku, melampiaskannya kepadaku yang menurutnya karena tidak melawan aku sama tidak berdayanya seperti dia. Awalnya aku sangat kasihan kepada Tommy, tetapi ibu dengan tegas berkata bahwa walaupun seperti itu, bukan berarti Tommy boleh melakukan hal yang merugikan kepada orang lain, bahkan sampai hampir membuat orang lain kehilangan nyawanya. Aku hanya diam meminta maaf setelah aku meluangkan semua keluh kesahku padanya, dan ibu juga berjanji jika kedepannya ia akan meluangkan waktu untukku. Sampai di titik ini, aku menghela nafas lega dan sesekali bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika seandainya aku tidak diam saja dan melawan Tommy, dan seandai-andai lainnya lagi, yang kemudian
sadari jika masa lalu tidaklah lagi penting, tetapi saat ini dan masa depanlah yang penting. Aku harus tumbuh dengan lebih baik lagi di masa depan. Aku punya mimpi dan aku harus berjuang untuk mendapatkan itu. Dan mungkin saja langkah utama yang harus kulakukan adalah mensyukurinya. Bahwasannya aku masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidupku menjadi lebih baik lagi. Dan yang pastinya aku juga harus berterima kasih kepada Rara, bocah sok tahu yang dengan beraninya ikut campur urusanku. Tetapi jika bukan karena kelancangan yang mungkin aku tidak akan sampai berada di titik saat ini. Pada akhirnya, kepercayaanku kepada diri sendirilah yang menyelamatkanku.